Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas tentang harta yang terpendam. Di dalam Bible Study for Kids ini kita mempelajari apa itu harta yang terpendam, adik-adik ya. Terdapat di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kita mau baca ayatnya. Ya, di dalam ayat yang ke-44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Di sini hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam ya adik-adik ya. Harta itu apa? Mungkin adik-adik masih kecil ya, enggak ngerti ya. Tapi harta itu misalnya contohnya emas ya, atau mutiara atau berlian ya. Harta itu sesuatu yang sangat berharga, yang dicari oleh orang. Harta ini dipendam, terpendam. Jadi tidak semua orang mengetahui kalau ada harta ini di ladang itu. Ketika itu ada seorang yang menemukan harta ini adik-adik ya. Dan karena senangnya dia menjual semua harta miliknya. Karena ladang itu bukan ladangnya, maka dia tidak berhak mengambil harta yang terpendam itu. Oleh sebab itu dia harus mempunyai ladang itu dulu. Dia harus menjual semua miliknya, semua yang dia punyai, terus dia membeli ladang itu. Setelah ladang itu dibeli, dia bisa memiliki harta yang terpendam itu. Demikian juga kerajaan surga itu adik-adik ya. Seperti harta ini adik-adik. Tidak semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Tidak semua orang bisa mempercayai keselamatan, yaitu kerajaan surga. Tetapi kita ini, adik-adik, kita diberi anugerah oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita bisa menerima harta yang sangat indah ini, harta yang sangat berharga ini, yaitu keselamatan. Ya. Kalau secara jasmani tidak semua orang bisa mempercayai firman Tuhan. Tidak semua orang bisa mempercayai keselamatan. Ada surga dan neraka, adik-adik ya. Tetapi kita ini oleh anugerah Tuhan, kita diberi kesempatan untuk percaya. Apa adik-adik senang? Tentu senang ya adik-adik ya, kalau adik-adik mungkin diberi mainan yang sangat mahal gitu, adik-adik senang sekali. Apalagi ini kita diberi sesuatu yang sangat berharga. Itu bukan untuk di dunia saja, tetapi kuasa firman itu, kuasa keselamatan itu mulai di dunia sampai terus di surga. Jadi hebat sekali adik-adik. Adik-adik sungguh beruntung, juga tante, juga semua orang yang percaya sama Tuhan, yang sudah mendapatkan harta yang terpendam ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti arti harta yang terpendam ini, arti kerajaan surga, keselamatan dalam hidup ini. Sehingga mereka meremehkan. Di dalam Matius 13 ayat 14 ini dikatakan, kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, telinga kita, maka kita ini tidak akan bisa mengerti apa arti firman Tuhan. Di dalam Matius 13 ayat 14, mendengar tetapi tidak mengerti, melihat tetapi tidak menanggapi, jadi tidak ngerti apa yang dia lihat. Juga berbahagialah matamu yang karena melihat dan telingamu yang karena mendengar. Jadi kalau kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan
itu kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Apalagi kita bisa mempercayai tentang keselamatan, yaitu tentang kerajaan surga, adik-adik ya. Nah, di sini contohnya orang yang tidak bisa membedakan harta yang mahal dan harta yang murah. Mungkin kalau adik-adik masih terlalu kecil, tidak mengerti artinya emas ya. Kalau orang dewasa tahu emas itu apa. Emas itu walaupun kecil, dia bisa dipakai untuk membeli mainan yang sangat banyak. Juga bisa membeli mobil, bisa membeli rumah. Tetapi kalau orang itu tidak mengerti adik-adik, kalau anak-anak kecil mungkin sama orang tuanya diberi kalung atau perhiasan emas yang berharga. Lalu datang seorang yang berkata, kalungmu saya tukari sama mobil-mobilan ya, mau. Atau kalungmu saya tukari sama boneka ini ya, ini lebih besar. Nah, kalau orang yang tidak mengerti, anak yang masih kecil sekali, dia akan menyerahkan perhiasannya ditukar dengan mainan yang sangat kecil, yang tidak ada harganya. Demikian adik-adik, orang yang tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu perlu, bahwa keselamatan itu perlu, maka orang itu akan menyerahkan, akan membuang harta yang sangat mahal ini. Dan dia akan menggantikan dengan hal-hal jasmani yang tidak berharga. Nah, misalnya di sini kalau adik-adik ke gereja, ke sekolah minggu ya adik-adik ya. Kalau di sekolah minggu ada adik-adik yang suka bermain. Kalau sudah besar bermain game. Kalau masih kecil sekali bermain mobil-mobilan atau bermain apa yang dibawa dari rumah atau gambar-gambar. Nah, di sini adik-adik tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tidak bisa mendapatkan harta itu. Petunjuk dari Tuhan untuk mendapatkan harta yang terpendam ini adik-adik ya. Kalau adik-adik mengerti firman Tuhan, maka adik-adik tidak akan menyia-nyiakan firman Tuhan ini, harta yang terpendam ini. Ada mungkin adik-adik yang kalau ke sekolah minggu masih lari-lari, masih nangis, atau mungkin berbicara sama temannya. Itu artinya adik-adik tidak bisa menghargai firman Tuhan, tidak bisa menghargai harta yang sangat mahal yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Keselamatan itu, kerajaan surga itu seperti harta yang sangat mahal adik-adik. Tidak semua orang bisa menerima harta itu, kecuali memang mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, kita yang sudah dapat anugerah ini, kita pertahankan adik-adik. Jangan kalau di gereja terus bicara sama temennya, terus bawa makanan, makan sendiri, sehingga gurunya cerita apa tidak mengerti. Nanti kalau pulang sampai rumah, mamanya tanya, tadi cerita apa ya di sekolah minggu? Tidak tahu, lupa. Nah, itu salah adik-adik ya. Kita harus belajar menyimpan harta yang terpendam itu, jangan disia-siakan. Ini adalah contoh dari Alkitab, yaitu tentang seorang yang tidak menghargai harta itu, yaitu hak kesulungan. Namanya Esau. Esau itu memandang rendah hak kesulungan. Kenapa dia memandang rendah? Karena dia tidak tahu apa gunanya ya harta ini, apa gunanya ya berkat Tuhan itu. Wah, percuma, aku tidak bisa melihat. Ya, mungkin adik-adik seperti itu. Apa gunanya ya kita percaya Tuhan Yesus? Percuma, aku tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Salah besar adik-adik ya. Tuhan Yesus itu tidak bisa kita lihat karena mata kita masih tertutup dengan hal-hal duniawi. Tetapi Tuhan Yesus itu kuasanya sangat besar. Orang mati dihidupkan, orang sakit dibangkitkan. Nah, kalau kita tidak menghargai harta ini, maka kita akan seperti Esau ini. Dia tidak menghargai hak kesulungannya. Dia tidak menghargai berkat dari Tuhan. Nah, suatu hari waktu itu Yakub sedang memasak sup kacang merah. Lalu waktu Esau baru datang dari
berburu, dia membau sesuatu yang enak ya. Wah, apa ini ya yang enak ini? Lalu dia mendekati Yakub. Nah, dia berkata, aku minta itu, sopmu itu. Karena itu Yakub tahu kalau dia ini tidak mendapat hak kesulungan, tapi Esau yang dapat. Lalu Yakub bilang, jual dulu harta kesulunganmu, nanti kamu tak kasih sup kacang merahku ini. Sebenarnya Yakub itu tidak berhak mendapat berkat hak kesulungan. Tapi Esau yang meremehkan hak kesulungan itu berkata, ya sudah ambilin enggak apa-apa. Nah, secara jasmani kita enggak melihat kuasa, kadang kita enggak melihat apa itu kerajaan surga, kita belum bisa melihat keselamatan kekal itu apa, neraka itu apa. Tetapi kita harus punya iman bahwa kerajaan surga itu sangat indah, adik-adik, sangat mulia, dan kita bisa sama dengan Tuhan selama-lamanya, bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, bukan 50 tahun, tapi selama-lamanya. Jadi kita harus lebih menghargai hak kesulungan itu, menghargai kerajaan surga itu di dalam hidup kita daripada hal-hal dunia. Nah, di sini Yakub dan Esau ini perutnya lapar. Mungkin adik-adik, ayo kalau kamu mau menyangkal Tuhan Yesus, kamu tak kasih permen, kamu tak kasih roti. Nah, kalau perutnya lapar seperti Esau ini, ya sudah aku mau ambil rotinya aja. Nah, itu salah adik-adik ya. Keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Walaupun kita tidak membeli, tetapi kita harus pertahankan. Tuhan yang sudah memberi untuk kita dan kita harus mempertahankannya, adik-adik ya. Di sini Esau makan sop kacang merah itu, lalu dia pergi seolah-olah tidak ada apa-apa. Yang penting perutku kenyang, yang penting aku sekarang di dunia ini senang, aku kaya. Tapi lain adik-adik ya, di dunia ini hanya sebentar. Nanti yang kekal itu ada di surga. Kalau adik-adik tetap tinggal dalam dosa, tetap tidak mau menerima keselamatan dari Tuhan, suatu saat akan masuk ke dalam mana adik-adik? Ke dalam neraka kekal yang sangat menakutkan. Nah, ini orang yang tidak bisa menghargai hak kesulungannya. Nah, ini kalau adik-adik yang mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang berharganya keselamatan itu, seperti anak-anak ini yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya dan melakukannya. Tetapi orang yang tidak menghargai firman Tuhan, waktunya firman Tuhan main game ya, waktunya firman Tuhan makan-makan atau cerita-cerita, sehingga tidak mengerti firman Tuhan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kalau kita mau memelihara hak kesulungan itu atau memelihara harta yang terpendam itu, kita harus taat pada perintah Tuhan. Karena Tuhan itu sangat manis dan lemah lembut. Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan ingin supaya suatu saat kita boleh bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Sekarang kita bahas arti dari keselamatan. Apa sih Tante artinya keselamatan itu? Selamat itu artinya bebas dari bahaya, bebas dari hukuman, bebas dari murka Tuhan. Selamat itu hal-hal yang indah, adik-adik ya. Kalau secara jasmani, orang itu mau mengorbankan semuanya untuk keselamatan. Supaya dapat memiliki keselamatan, dia mau taat, dia mau mengorbankan uangnya, dia mau mengorbankan segalanya. Contohnya adik-adik ya, kalau ada adik-adik yang sakit, sakitnya tidak sembuh-sembuh, dia harus pergi ke dokter, dia harus pergi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit dia harus membayar adik-adik. Kalau di rumah sakit bukan gratis, harus bayar. Juga harus membeli obatnya, harus meminum obat yang mungkin rasanya tidak enak, rasanya mungkin pahit, harus taat, nurut
Nah, mungkin dokternya bilang, adik-adik kalau makan harus cuci tangan, kalau makan jangan makanan yang kotor, harus makanan yang sehat, setiap hari makan buah-buahan ya. Adik-adik karena itu perintahnya dokter, adik-adik mau turut. Supaya apa adik-adik? Supaya sehat, supaya selamat, tidak sakit. Arti keselamatan itu mahal sekali. Ada contohnya lain lagi, yaitu orang yang dalam perjalanan. Kalau seorang itu di dalam perjalanan, supaya dia tuh selamat sampai di tempat, misalnya mau pulang atau mau pergi luar kota, supaya selamat sampai di tempat, dia harus memeriksa keadaan mobilnya. Demikian juga adik-adik secara rohani, supaya kita ini bisa selamat sampai ke surga, jangan sembarangan. Kita harus periksa diri setiap saat. Tuhan, apakah aku ini sudah benar? Apakah aku ini sudah nurut firman-Mu? Apakah aku ini sudah mengerti apa yang harus aku perbuat? Jalannya kemana? Kalau tidak tahu jalannya, adik-adik bisa tersesat dan bisa tidak selamat. Kalau secara jasmani orang itu bisa mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, apalagi secara rohani adik-adik. Kita mau belajar mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Pergi ke gereja hanya untuk main-main, pergi ke gereja hanya untuk dapat makanan, pergi ke gereja hanya untuk bertemu dengan teman. Itu salah adik-adik ya, salah. Kita pergi ke gereja untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Demikian juga gambar di sebelah kanan itu, yaitu kalau orang itu berpergian, dia harus memakai sabuk pengaman. Itu artinya apa? Dia harus taat pada peraturan, supaya kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, dia bisa selamat. Selanjutnya, nah, kalau adik-adik menyeberang, mungkin pulang sekolah atau mau pergi ke supermarket atau kemana, adik-adik harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti itu juga kita ini adik-adik ya, kita ini anak-anak Tuhan, ada rambu-rambu untuk kehidupan kita. Misalnya, Tuhan berkata, anak-anak jangan malas. Kalau anak-anak malas, anak-anak tidak akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau anak-anak tidak melakukan firman Tuhan, anak-anak akan celaka, anak-anak akan malas, akan tidak berhasil. Demikian juga anak kecil-kecil ini, waktu dia menyeberang, tunggu lampunya hijau, baru dia berjalan adik-adik ya. Adik-adik seperti itu juga, jangan kalau nyebrang langsung nyelonong aja jalan. Nah, itu berbahaya. Demikian juga kita ini anak-anak Tuhan adik-adik. Untuk menjaga keselamatan rohani kita harus menuruti firman Tuhan. Caranya gimana Tante? Caranya kita dengarkan firman Tuhan setiap saat. Kalau kita di rumah, kita baca Alkitab. Kalau belum bisa baca Alkitab, mungkin masih terlalu kecil, minta mama atau papa bacakan Alkitab. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita tahu apa yang dilarang Tuhan, apa yang disenangi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, keselamatan jasmani ini seperti ini adik-adik ya. Kalau orang masuk ke rumah sakit, itu mahal sekali harganya. Biaya rumah sakit sekarang sangat-sangat mahal. Demikian juga kalau secara jasmani kita mau membayar, mungkin mamanya adik-adik, mungkin saudara ada yang sakit, pasti mau membayar dengan harga yang mahal, sekuat tenaga, sepunyanya uang, mau membeli obat, mau membeli menurut peraturan dokter, sehingga bisa sembuh. Demikian juga adik-adik ya, keselamatan kekal itu sangat-sangat mahal. Sehingga kita ini manusia tidak mampu membelinya.
Tetapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menanggung dosa kita. Dia sudah berkorban, menderita untuk menebus dosa kita dan memberikan keselamatan itu, kerajaan surga itu kepada kita semua, baik tante, baik adik-adik semua. Oleh sebab itu kita mau belajar bersyukur karena Tuhan itu sangat baik, sangat mengasihi kita. Dia memberi sesuatu yang tidak mungkin bisa kita beli, yang tidak mungkin bisa kita bayar. Hanya dengan membalas cinta kasih Tuhan, adik-adik, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan mendapat ini tadi adik-adik, mahkota yang kekal adik-adik. Bukan untuk sementara, bukan untuk sebentar, tetapi untuk selama-lamanya. Mau adik-adik mendapat mahkota dari Tuhan? Tentu mau ya, kalau tante mau mendapat mahkota dari Tuhan. Kita mau belajar mulai hari ini, menghargai keselamatan kita, menghargai harta yang terpendam itu. Selanjutnya di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini firman Tuhan adik-adik ya. Tuhan menyuruh kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Hal dunia itu nomor selanjutnya. Yang pertama adalah cari Tuhan dahulu. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan dahulu. Seperti bapak yang menemukan harta itu. Semuanya sama dia dijual. Semuanya dikorbankan untuk mendapatkan harta yang sangat berharga itu. Yang sangat mahal itu. Sekarang kita sampai ke kesimpulan adik-adik ya. Kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Nah, harta ini seperti tadi sudah tante ceritakan ya, tidak semua orang bisa mengerti bahwa itu harta itu, keselamatan itu berguna. Tetapi kita yang sudah mengerti adik-adik, kita mau jaga sungguh-sungguh harta yang terpendam ini. Kalau seseorang mempunyai emas atau berlian atau mutiara yang sangat berharga, tentu tidak akan menaruh sembarangan, ditaruh di lantai atau ditaruh di tempat sampah, tentu tidak adik-adik ya, tetapi disimpan di tempat yang sangat rahasia, disimpan di dalam tempat yang tidak bisa diambil orang. Demikian juga adik-adik ya, keselamatan kekal itu, firman Tuhan itu kita mau simpan di dalam hati kita supaya kita ini selamat bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi oleh pemberian Allah. Seperti yang tante gambarkan tadi, ada gambarnya Tuhan Yesus disalib, itu adalah pengorbanan Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Yang kedua, supaya bisa memiliki kerajaan surga, kita harus menjual harta milik kita. Artinya, kita mau meninggalkan, merelakan hal-hal yang kelihatannya indah secara jasmani. Misalnya hobi kita. Tetapi hobi ini memakan waktu sangat banyak sehingga adik-adik tidak bisa berbakti kepada Tuhan. Mungkin adik-adik hobinya main sepak bola atau melihat TV. Nah, terus setiap minggu waktunya kebaktian adik-adik tidak mau. Karena apa? Masih acaranya masih bagus. Nanti. Sehingga datang ke sekolah minggu tidak jadi. Atau mungkin temannya mengajak mainan, ayo kita main kelereng, ayo kita main apa. Sehingga tidak bisa pergi berbakti kepada Tuhan. Jangan ya adik-adik ya, mulai saat ini kita mau menghargai
persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita ini bisa mendapatkan keselamatan itu, kerajaan surga itu bisa kita miliki. Tapi kalau kita meremehkan, lama-lama kita akan tersesat dan kita tidak akan bisa memiliki lagi kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, yang ketiga, setelah kita mendapatkan harta tersebut, kita harus membersihkannya. Misalnya ya, kalau orang itu mendapatkan emas itu, harta yang sangat indah itu, tadi kan tertanam di tanah. Sebab itu dia harus membersihkannya. Dia harus membersihkannya. Dan yang kedua harus menjaganya. Artinya membersihkannya artinya apa? Artinya kalau kita sudah mendapatkan harta yang sangat mahal itu adik-adik, kita harus mencuci, harus membersihkan dari tanah-tanah, dari kotoran-kotoran, supaya bisa kelihatan indahnya, bisa berharga mahal. Demikian juga kehidupan kita adik-adik ya. Kehidupan kita mungkin mempunyai dosa, dendam, marah, atau suka berkelahi di sekolah, atau tidak mau ngalah sama temannya, atau mungkin pelit sekali, tidak pernah mau berbagi. Nah, kotoran-kotoran itu, tanah-tanah yang menutupi keselamatan itu, kita harus buang adik-adik. Jangan lagi disimpan. Mungkin adik-adik suka marah sama orang tua, tidak mau nurut sama orang tua, itu adalah dosa. Itu seperti tanah itu yang menutupi harta itu sehingga tidak kelihatan indahnya. Nah, mulai saat ini adik-adik, mau ya adik-adik ya, kita buang semua kotoran-kotoran yang mengotori harta tersebut. Sehingga kita bisa membawa harta tersebut, kerajaan surga itu masuk dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita harus menjaganya. Jangan karena bujukan orang kita menyerahkan keselamatan itu. Misalnya seperti Esau itu, karena perutnya lapar, dia mau menukar keselamatan itu dengan sekedar makan sup kacang merah, harta duniawi, hal-hal duniawi. Misalnya kalau adik-adik mau pergi ke gereja, terus temannya bilang, setiap minggu kamu ini pergi ke gereja, ayolah sekali waktu kita main-main sama-sama, nanti aku berikan kamu roti yang enak. Nah, adik-adik sudah mulai terpancing dengan hal-hal yang duniawi. Harusnya adik-adik bilang, enggak, nanti kita bisa main setelah pulang sekolah minggu. Aku harus cari dulu Tuhan, aku harus cari dulu kerajaan surga. Nanti Tuhan akan berkati aku dengan roti yang lebih banyak, dengan berkat yang lebih banyak, terlebih lagi keselamatan. Adik-adik bisa bersaksi sama temannya itu. Ayo kita pergi sama-sama ke gereja dulu. Kita pergi dulu bersama-sama cari Tuhan. Nanti kamu juga diberkati oleh Tuhan. Kamu juga dapat harta yang terpendam ini. Kamu juga dapat keselamatan yang dari Tuhan. Mau adik-adik? Jadi kita harus bersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidup kita, dosa-dosa yang ada dalam hidup kita, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Caranya memelihara harta yang sangat mahal itu dengan taat pada firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati kita. Mau adik-adik? Mau ya? Tante berdoa supaya adik-adik mau memelihara harta yang terpendam itu, dan suatu saat kita bersama-sama bisa menerima keselamatan, kita mempunyai keselamatan dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mau ya adik-adik ya? Mari kita sekarang masuk ke dalam doa, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus itu mau memberikan kekuatan kepada kita, mau memberikan iman kepada kita supaya kita mengerti dan bisa mempertahankan harta yang sangat mahal ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Engkau yang sudah Engkau berikan pada kami hari ini. Tuhan, Engkau bukakan, berikan hikmat kepada adik-adik yang sudah mendengar firman Engkau, supaya oh Tuhan, firman Engkau ini boleh masuk ke dalam hati setiap
anak-anak Engkau yang mau mendengarkan firman Engkau ini ya Tuhan. Dan kami boleh menyimpan harta yang sangat indah ini, yang mahal ini, dan yang tidak pernah bisa kami beli. Semuanya kami dapat cuma-cuma dari Engkau, dan kami harus mempertahankan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengarkan, biarlah anugerah Engkau, Roh Kudus-Mu mau memberkati dan memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Terima kasih. Amin.